أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويشرهم على أمور الدين. رب احتم لنا ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين وتتم الصلاة تشفينا والشرف الله حسبك إنك Alhamdulillahil malikil mannan alladzi anzala bi'arafata akhir ayatil Qur'an wa amarna bis salati waz zakati wa tazkiyatil qurban wa nahana 'anil syirki wal kufri wat tabdziri wat tughyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حامل الفرقان اللهم صل على سيدنا محمد بن عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة بإحسان أما بعد فيا أيها الإخوان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada para jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya semampunya, bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, dan menjauhi segala larangannya sekuat-kuatnya. Karena kualitas dan kuantitas pelaksanaan ajaran Islam merupakan pemicu dan pemacu kemajuan dunia Islam, baik dunia pendidikan Islam, dunia perekonomian Islam, dunia kemasyarakatan Islam, dunia kenegaraan Islam, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan pernyataan Hujjatul Islam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali dalam tulisannya demikian. The future of the whole world of Islam will depend upon the attitude that Muslims ultimately adopt toward Islam. Masa depan dari seluruh dunia Islam akan tergantung pada suatu sikap, yaitu bagaimana pada akhirnya kaum muslimin mengadopsi atau mengaplikasikan atau melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimina as'adakumullahu hayatakum. Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa diberi kebahagiaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini adalah hari Tarwiyah dan besok adalah hari Arafah. Pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah,
kurang lebih 15 abad yang lalu, Allah SWT menurunkan wahyu terakhir dari wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan ayat terakhir dari rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran di Padang Arafah ketika Hujjatul Wada atau haji perpisahan. Dan di antara bunyi ayat yang turun terakhir adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku rela Islam menjadi agama kalian. Ayat tersebut di atas menginformasikan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam adalah agama yang paling sempurna, karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sehingga tidak ada suatu agama apapun yang diterima oleh Allah SWT kecuali agama Islam. Tidak ada suatu agama apapun yang diridhai oleh Allah SWT kecuali agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil Islam. Kesempurnaan Islam yang telah disempurnakan oleh Allah SWT merupakan garansi dan jaminan bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat di permukaan bumi ini. Bahwa umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat di alam nyata ini. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada kebajikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebaik-baik umat Islam tentu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Dan di antara keistimewaan-keistimewaan tersebut adalah bahwa umat Islam adalah umat yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah umat yang senantiasa mendapatkan limpahan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi athaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebajikan-kebajikan dengan izin Allah. Bagi mereka surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, dan di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal abadi, yaitu surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ma'asyiral muslimina hadakumullahu siratahul mustaqim. Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa memperoleh hidayah
jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita beberapa pesan penting dan kabar gembira yang sangat menggembirakan kita, yaitu pertama, umat Islam adalah umat yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umatnya. Umat Islam sebagai penerima wahyu Al-Quran dari Allah SWT adalah umat pilihan. Umat yang dipilih oleh Allah SWT tentu lebih utama, lebih afdal daripada umat-umat lainnya. Yang kedua, di dalam ayat tersebut, Allah SWT membagi umat Islam menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan zalimul li nafsih, yang menganiaya diri sendiri, yaitu mereka yang terkadang teledor dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan terkadang melanggar larangan-larangan agama. Mereka inilah orang-orang yang mencampur adukkan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Golongan kedua adalah golongan muqtasid atau pertengahan, yaitu mereka yang melakukan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan larangan-larangan agama. Akan tetapi, mereka terkadang meninggalkan perkara-perkara sunnah dan terkadang melakukan perkara-perkara yang makruh dan syubhat. Golongan ketiga adalah golongan sabiqum bil khairat, yang bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebajikan-kebajikan, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan larangan-larangan agama, dan meninggalkan pula perkara-perkara yang makruh, syubhat, dan sebagian yang mubah atau dibolehkan. Ma'asyiral muslimina arsyadakumullah ila subulis salam. Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa diberi petunjuk beberapa jalan keselamatan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang sangat menggembirakan kita adalah bahwa ketiga golongan umat Islam tersebut sama-sama dijanjikan Allah SWT masuk surga Aden. Saya ulangi, kabar gembira yang sangat menggembirakan kita adalah bahwa ketiga golongan umat Islam tersebut sama-sama dijanjikan Allah SWT masuk surga Aden tanpa kecuali berdasarkan ayat Jannatu adni yadkhulunaha, dan bahkan mereka di dalam surga diberi perhiasan-perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah, mewah dan megah. Dan di dalam surga mereka tidak pernah merasa lemah, letih dan lesu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ulama salaf lainnya di dalam menafsirkan ayat tersebut, mereka berkata, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah wadh dhalimu li nafsihi yadkhulul jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Golongan sabiqum bil khairat, yang bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebajikan-kebajikan, akan masuk surga tanpa diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala atau tanpa dihisab oleh Allah SWT. Sedangkan golongan muqtasid atau pertengahan akan masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Sedangkan golongan zalimul li nafsih, yang menganiaya diri sendiri, akan masuk surga dengan pertolongan atau syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kita harus yakin seyakin-yakinnya, kita harus yakin hakul yakin, ainul yakin, bahwa kita jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim semuanya pasti akan masuk surga Aden. Saya ulangi, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita yang berada di Masjid Hidayatul Mustaqim ini semuanya pasti akan masuk surga Aden bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, berdasarkan firman Allah di atas, berdasarkan janji-janji Allah di atas. Shadaqallahul azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala janji-janjinya. Namun demikian, marilah kita mengingat beberapa pesan berikut ini. Pesan pertama, pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah kalian di dalam kebajikan-kebajikan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba di dalam melakukan amal-amal soleh. Marilah kita berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan-kebajikan agar kita masuk surga tanpa diaudit, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, pesan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, "Miftahul jannati la ilaha illallah." Kunci surga adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak tahlil. Marilah kita memperbanyak membaca la ilaha illallah agar kita selalu membawa kunci-kunci surga. Pesan ketiga, pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca istighfar. Marilah kita memperbanyak membaca astaghfirullahaladzim agar kita bersegera masuk surga Allah seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Orang-orang yang bertakwa atau muttaqin adalah orang-orang yang bisa menjaga diri, orang-orang yang bisa mengendalikan diri, sehingga mampu menghindarkan dirinya sendiri, mampu menghindarkan keluarganya, mampu menghindarkan masyarakatnya dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kafana hadhil khutbah. Dan akhirnya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan untuk kita apa-apa yang terbaik untuk agamanya. Ja'alallahu lana ma wa khairul dini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsyi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات الأحياء والأموات ما دامت السماوات والأرض، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم رزق الطيبات وقاضي الحاجات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. أمتنا على دين الإسلام والإيمان يا الله يا ذا الجلال والإكرام بشفاعة خير الأنام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا وأمور المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل لنا ما هو خير لدينك. اللهم اجعل لنا ما هو خير لدينك. اللهم اجعل لنا ما هو خير لدينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.